Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar dan Ferdinand dari SAA 1A akan sedikit menjelaskan perihal ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan atau Allah, sifat-sifat yang mesti ada padanya, sifat yang tidak ada padanya, dan sifat-sifat yang mungkin ada padanya. Juga membicarakan Rasul-Rasul Allah atau Rasul-Rasul Tuhan, termasuk sifat mereka. Selanjutnya, dari mana sih sumber lahirnya ilmu kalam? Sebagai upaya untuk melacak dan memahami perkembangan pemikiran di kalangan umat Islam, yang merupakan awal dan tonggak kemunculan beberapa disiplin ilmu keislaman, termasuk ilmu kalam di dalamnya, akan dikaji suasana dan perkembangan pemikiran umat Islam pada masa Rasulullah SAW. Pada masa itu, ilmu kalam belum dikenal dan baru dikenal pada masa-masa berikutnya, termasuk ilmu-ilmu keislaman lainnya. Terutama setelah orang banyak membicarakan kepercayaan terhadap alam gaib atau metafisika. Dan juga setelah melakukan kontak dengan dunia luar, terutama dunia filsafat. Selanjutnya, dari mana sih asal-usul ilmu kalam? Yang pertama, sumber langsung, yaitu tentunya dari Al-Quran dan hadis atau sunnah tentunya. Yang kedua, sumber tidak langsung. Hal ini dapat ditelusuri melalui pemikiran-pemikiran pra-Islam, sejak Kekaisaran Bizantium dan Sasanid, filsafat Yunani, maupun akibat pemberontakan-pemberontakan pada masa Islam awal. Abdul Razak dan Rosihon Anwar mengemukakan 4 hal yang merupakan sumber pemikiran ilmu kalam sebagai berikut. Yang pertama, dari Al-Quran. Al-Quran sendiri banyak yang menyinggung tentang ketuhanan, salah satunya seperti dalam surat Al-Ikhlas ayat 3 dan 4, yang menegaskan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tampak sekutu atau sejajar dengannya. Yang kedua, dari hadis atau sunnah, banyak membicarakan masalah-masalah yang dibicarakan di dalam ilmu kalam. Syekh Abdul Qadir, sebagaimana dikutip oleh Abdul Razak dan Rosihon Anwar, mengomentari bahwa hadis yang berkaitan dengan masalah faksi umat ini, yang merupakan salah satu kajian ilmu kalam, mempunyai sanad yang banyak. Di antara sanad yang sampai kepada Nabi adalah yang berasal dari beberapa sahabat, seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Darda, Jabir, Abu Said Al-Khudri, Abu Abi Kab, Abdullah bin Amr bin As, Abu Ummah, Wasilah bin Aqsa, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, pemikiran manusia. Pemikiran manusia yang dimaksud di sini adalah pemikiran yang berasal dari umat Islam sendiri maupun pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Sebelum filsafat masuk dan berkembang di dunia Islam, umat Islam sendiri telah menggunakan pemikiran rasionalnya untuk memahami dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama dalam ayat mutasyabihat atau yang belum jelas maksudnya. Keharusan menggunakan akal atau rasio ternyata merupakan perintah sekaligus ajaran yang jelas dalam Islam. Yang keempat adalah insting. Secara fitrawi manusia selalu ingin bertuhan. Oleh sebab itu, kepercayaan adanya Tuhan telah berkembang sejak adanya manusia pertama. Abbas Mahmud Al-Akkad, seperti dikutip oleh Abdul Razak dan Rosihon Anwar, mengatakan bahwa mitos merupakan asal-usul agama di kalangan orang-orang primitif. E.B. Taylor mengatakan bahwa animisme, anggapan adanya kehidupan pada benda hati, merupakan asal-usul kepercayaan adanya Tuhan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa secara historis, ilmu kalam bersumber dari Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan insting. Faktor terlahirnya ilmu kalam sendiri terbagi dua, yaitu faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dari umat Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua peristiwa politik. Sementara faktor eksternal ada karena pengaruh futuhat atau penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap wilayah Romawi, Persia, dan India yang merupakan tempat lahir dan berkembangnya filsafat serta agama-agama non-Islam. Antara lain seperti Majusi, Yahudi, Nasrani, Sabi'ah, Manikaisme, dan sebagainya. Di samping itu juga karena faktor-faktor penerjemahan filsafat ke dalam bahasa Arab. Itulah yang bisa saya jelaskan terhadap ilmu kalam. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Fajar. Stay cool and keep calm. Don't forget to be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.